Gimana sih cara mengetahui apakah suatu proyek layak dibangun atau tidak? Atau sejauh mana manfaat yang bisa kita peroleh ketika akan melaksanakan suatu proyek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Suciaudi beserta dua teman kelompok saya, Nabila Dunapuri dan Angela Sonia Natalia dari kelompok 4 kelas studi kelayakan proyek jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas evaluasi terhadap laporan akhir studi kelayakan pembangunan RSUD Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung tahun 2016. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih studi kelayakan proyek itu? Studi kelayakan proyek adalah kegiatan menganalisa, mengkaji, dan meneliti berbagai aspek tertentu suatu proyek yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan sehingga memberikan gambaran layak atau tidak layak. Layak yang dimaksud dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat baik dari segi finansial maupun sosial. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bab 3 di laporan ini, yaitu mengenai aspek regulasi. Pertama-tama, metode yang saya gunakan dalam evaluasi ini adalah dengan cara membandingkan laporan ini dengan pedoman penyusunan studi kelayakan rumah sakit yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan pengamatan saya, jika saya sejajarkan laporan ini dengan pedoman tersebut, bab ini tidak sesuai dengan standar hierarki pedoman tersebut, di mana seharusnya pada bab 3 ini membahas mengenai analisis situasi. Sedangkan yang dibahas di sini hanyalah mengenai aspek regulasi. Kemudian untuk tinjauan dan analisis aspek situasi internal dan eksternal pada laporan ini secara konten disusun terpisah atau terpencar pada bab 2, bab 3, bab 5, dan bab 7. Kemudian untuk bab kebijakan pada aspek eksternal analisis situasi ini sendiri juga tidak mencantumkan analisis dari pedoman dan peraturan daerah setempat. Secara singkat, kesimpulan yang dapat saya peroleh dari bab ini adalah hierarki susunan kelompok aspek yang disusun dan konten yang dianalisis masih belum sesuai dengan standar yang ada pada pedoman penyusunan studi kelayakan rumah sakit yang disusun oleh Kemenkes. Halo, nama saya Nabila Duna Putri. Saya akan menjelaskan studi kelayakan proyek pada RSUD Sesayap bab 4. Analisis aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan mengevaluasi intensitas persaingan yang ada pada saat ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi aspek pembeli, pesaing baru, pemasok, dan produk pengganti. Analisis pasar menunjukkan potensi-potensi pasar yang menjadi syarat dalam mengembangkan suatu rumah sakit. Kajian mengenai aspek ini sudah seharusnya dilengkapi dengan analisis lingkungan internal. Analisis internal yang ada meliputi potensi dan persaingan pasar serta faktor pembeli. Potensi dan persaingan pasar meninjau jumlah kompetitor yang ada pada lokasi RSUD Sesayap. Sedangkan faktor pembeli meliputi mortalitas dan morbiditas yang berisikan angka kematian bayi atau AKB, angka kematian balita atau AKABA, serta angka kematian ibu atau AKI. Ada demografi yang membahas tentang kepadatan penduduk dan jumlah penduduk, serta sosioekonomi yang meninjau PDRB Kabupaten Tanah Tidung atas dasar harga berlaku atau ADHB dan atas dasar harga konstan atau ADHK. Namun analisis internal yang dipaparkan masih kurang adanya analisis pola penyakit atau epidemiologi. Faktor ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan sebagian besar masyarakat di sekitar rumah sakit untuk menyediakan suatu layanan kesehatan yang spesifik. Selain itu, kurang adanya analisis terhadap teknologi terbaru yang akan dipasang pada RSUD Sesayap. Karena teknologi setiap saat selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih canggih, sehingga layanan kesehatan pun harus menyesuaikan dengan teknologi terkini. Kemajuan ini pun juga dapat membuat mutu rumah sakit menjadi lebih baik apabila dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, teknologi terbaru juga dapat mempermudah dan mempercepat dalam penanganan suatu penyakit. Dilihat dari poin-poin yang ada, studi kelayakan proyek pada RSUD Sesayap ini sudah cukup lengkap sehingga memenuhi standar.
Halo, nama saya Angela Sonia Thalia atau biasa dipanggil Angel. Di sini kita mulai memasuki bab 5 yaitu mengenai kajian aspek teknis dan teknologi serta kebutuhan peralatan. Di dalam bab 5 ini kita lebih memfokuskan analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan mengevaluasi hal tersebut, apakah studi kelayakan RSUD Sesayap ini sudah memenuhi kriteria atau standar peraturan Menteri Kesehatan. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya memenuhi, yeay! Eits, tapi ada pembahasannya loh. Sebelum dibahas lebih dalam, ada baiknya nih kita perlu tahu dulu apa sih yang diatur oleh Permenkes dalam pedomannya untuk mengatur analisis kebutuhan. Oke, sudah muncul ya. Jadi yang pertama ada kebutuhan lahan, yang kedua ada kebutuhan ruang, yang ketiga ada peralatan medis dan non-medis, yang keempat ada sumber daya manusia, yang kelima ada organisasi dan uraian tugas. Tapi di sini kita hanya membahas 3 hal, yaitu kebutuhan lahan, kebutuhan ruang, dan peralatan medis dan non-medis. Nah, kira-kira tahu dari mana sih kalau studi kelayakan ini sudah memenuhi standar Permenkes apa belum? Yuk kita bahas. Jadi menurut subbab yang saya baca di sini, ada pembahasan mengenai lokasi rumah sakit, aksesibilitas rumah sakit, kontur tanah, utilitas yang dibutuhkan, dan ada dampak lingkungannya juga. Tapi apakah kira-kira hal tersebut sudah cukup terjawab? Belum ya. Jadi di bagian bersubbabnya selalu ada pembahasan mengenai regulasi yang harus dipatuhi dalam pembangunannya. Selain itu, dalam studi kelayakan ini juga sudah dilakukan survei secara langsung dan adanya banyak pertimbangan mengenai pembangunan RSUD ini. Contohnya ada pertimbangan aksesibilitas, ada pertimbangan daya listrik di utilitasnya juga. Jadi standar Permenkesnya di kebutuhan lahan ini sudah terchecklist ya. Yeay. Oke, sekarang kita bahas mengenai kebutuhan ruang. Jadi di studi kelayakannya sudah cukup lengkap ya, dilampirkan berbagai tabel yang menjelaskan peruangannya butuh kapasitas sebesar apa, fasilitasnya apa saja, dan di sini juga ada tabel keterangan perabotan yang menunjukkan adanya peralatan medis dan medis loh. Tapi nggak hanya itu aja, di sini juga dipertimbangkan apakah sesuai dengan regulasi yang ada, biar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunannya. Berarti dari hal tersebut, kira-kira sudah cukup jelas ya, kalau kebutuhan ruang dan peralatan medis dan non-medisnya sudah memenuhi standar Permenkes. Yeay! Oh iya, nggak cuma hal itu aja loh. Jadi di bab 5 ini juga menyatakan luasan tapak RSUD Sesayap sebesar 42.200 meter persegi dengan KDB 55-60% dan RTH 45-40% dari luas lahan yang menggunakan konsep healing environment. Gimana? Sudah terjawabkan dari evaluasi singkat tadi kalau RSUD Sesayap ini sudah memenuhi standar Permenkes dengan adanya hasil survei dan banyaknya pertimbangan dalam pembangunannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kedepannya. Bye-bye!